ke warung apa itu yang di BUMDes ya, jajan di situ malam-malam, terus kita tahu loh kayak kok apa PSK gitu ya, kita akan langsung menghindari orangnya nggak? Apa kita akan rumah gue kemana gue bekerja nih, ini PSK nih, nggak langsung itu kan? Karena apa? Tahu? Nah, karena kita tahu cara penularannya seperti apa. Jadi makan bareng, ngobrol bareng itu tidak menularkan HIV. Jadi kita tidak akan memberikan stigma negatif ke dia. Karena kalau misalkan kita awam nih, nggak tahu cara penularannya, nggak tahu cara pencegahannya, tahu-tahu jadi anak keluar kampung, nanti sampai dia anaknya keluarga besarnya di stigma, kan kasihan. Ya, masa depan anaknya jadi nggak bisa sekolah di kampung ini misalnya. Padahal penularannya bukan dari makan. Nah, terus berarti kita tadi sudah tahu apa yang menyebabkan stigma. Tadi pertama kurangnya pengetahuan ya, yang penting Bu. Nah, kira-kira untuk meningkatkan pengetahuan yang bisa meningkatkan atau menghindari stigma kita itu bisa didapat dari mana Bu? Nah, ini kan tadi saya sudah bicara dampak stigma ya Bu. Nah, ini kenapa stigma timbul ya Bu, tadi sudah saya paparkan karena kita ini kurang pengetahuan ya, jadi takut pada sesuatu yang belum diketahui. Ya, kita nggak tahu nih penularan HIV itu dari apa sih, karena kita berpikir kayak mau HIV, kalau kan aku ngobrol ketularan, jadinya menjauh. Padahal kita nggak tahu HIV bukan menular dari berbicara. Jadi ya kenapa bisa stigma timbul. Kemudian ini data-data COVID ya, kalau kemarin selama pandemi sangat banyak info hoax terkait COVID ya, jadi ada info masuk ke WA group gitu ya, misalkan apa Bu, info-info yang kemarin yang dikenal hoax sih, pasti kan ibunya bisa bilang gitu. Contohnya apa Bu? Contohnya bisa beri saya contoh hoax di masa pandemi kemarin? Ini kalau misalkan minum minum air kelapa atau minum air kelapa bisa sembuh. Di sini siapa penyintas? Ada yang penyintas? Ada yang pernah COVID? Udah. Pernah? Siapa yang pernah kena COVID? Pernah semua. Oh, aku nggak punya loh. Ada saya nggak menstigma mau nggak ada. Saya juga penyintas. Tenang Bu, saya nggak menstigma. Oke, ibunya kemarin waktu sakit minum air kelapa enggak? Iya. Enggak. Kita cari yang sakit dan minum air kelapa ada. Ada. Minum air kelapa Bu? Minum air kelapa juga. Sembuh? Enggak. Berarti itu kira-kira hoax apa enggak tuh? Semuanya karena obat. Oh, semuanya karena obat. Apa yang orang bicarakan? Tapi Ibu pernah dapat info itu? Iya. Dari siapa Bu? Dari teman. Omongan apa WA group? WA group. Oke. Oh, sakit semua, sembuh semua gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya, itu info hoax. Mungkin sangat banyak di kita info hoax yang beredar di media sosial, tidak hanya terkait pengobatan. Misalnya contoh nih, pernah nggak dapat kupon ulang tahun KFC ini gitu ya. Nah, ketika diklik padahal nggak ada ya, banyak gitu ya. Nah, itu juga ya, ibunya baru ngalamin dari. Nah, jadi kalau ini tadi ya sudah saya jelaskan bahwa stigma sosial bisa menimbulkan membuat orang yang menyembunyikan status kesehatannya. Jadi karena uang kusta gitu, akhirnya dia nggak mau ngaku. Padahal kalau nggak mau ngaku itu malah bahaya. Dia jadinya apa? Nggak mau periksa. Kalau nggak mau periksa, nanti penyakitnya tambah parah, dia berpotensi menularkan ke yang lain. Apalagi kalau itu misalnya penyakit menular. Ya, justru malah semakin berbahaya. Kemudian membuat orang mudah memeriksakan diri. Nah, ini sama ya Bu. Dan yang ketiga, membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, dan dikarantina. Jadi kalau misalnya nih ada orang gila, kita kan tahu ya nih orang rada-rada genep gitu kan, kita bisa tahu ya karena kita genep ya. Genep nggak Bu?
dia di stigma, dia justru akan kabur. Nggak mau dipasung, maksudnya nggak mau disuruh periksa, nggak mau diobati gitu ya. Karena kita sudah memberikan stigma. Nanti anaknya jadi nggak mau main gitu ya. Padahal kan psikologis anak itu akan sangat mempengaruhi nanti masa dewasanya. Jadi hati-hati Bu kalau memberikan stigma. Iya, julid-julid. Nah, ini ya Bu, kemarin pernah baca berita ini ya semasa pandemi ya. Jadi jenazah perawat, jenazah tim yang mengusir pasien sampai ditolak, bahkan itu juga terjadi di Semarang ya. Jadi mau dikatakan itu nggak boleh, harus dibawa ke kampungnya. Itu gara-gara apa kira-kira? Stigma. Nah, julid ya Bu. Sinetron Indonesia banget ya. Ya. Pantungnya jahat gara-gara mertuanya jahat ya. Tuh. Iya loh. Terus tenaga medis dilempar batu saat bawa jenazah pasien COVID tuh. Padahal kan yang bermasalah adalah penyakitnya, bukan orangnya. Jadi kita nggak boleh memberikan stigma pasien. Nah, artinya permasalahan untuk menghindari stigma tadi berarti kita harus punya apa Bu? Pengetahuan. Nah, kalau dalam istilah kesehatan, pengetahuan terkait kesehatan itu adalah literasi kesehatan. Nah, karena kampus kami ini adalah kampus yang berbasis IT, jadi kami mengemasnya dengan istilah digital literasi kesehatan. Ibu-ibu di sini siapa yang belum punya handphone Android? Rak mungkin rak duwe ya. Rak mungkin rak ono sing duwe. Kader itu kan pasti udah punya grup WA ya. Kader. Nah, itu kan berarti kalian sebenarnya sudah menggunakan teknologi digital. Sekelas kalian sudah bisa menggunakan WA, itu berarti kalian sudah menggunakan teknologi digital. Wah, aku siswa loh, canggih loh ini ya. Meskipun baru grup WA. Nah, bagaimana kalian bisa dikatakan punya kompetensi literasi digital? Itu ketika misalnya kalian dapat info nih dari Bu Lurah, info kesehatan misalnya gitu ya. Terus kalian bisa bilang, halo kok Bu Lurah bisa kayak ini nih, bener nih. Kalian langsung konfirmasi ke Bu Lurah misalnya. Bu, itu infonya hoax loh Bu. Nah, itu berarti kalian sudah punya kompetensi. Nggak langsung ditelan bulat-bulat. Tapi kalau misalnya begitu dapat info dari Bu Lurah, terus diteruskan ke grup ibu-ibu balita yang kalian tangani, itu berarti kalian salah juga. Melu menyebarkan hoax. Kalau stigma itu yang sampai dijulitin. Ya, tapi kalau misalnya kalian dapat info apapun, misalnya Bu Lurah mengesar atau Bu Jarek ngesar nih, buah pisang bisa menurunkan penyakit apa gitu ya. Kalian nggak langsung searching dulu mengecek kebenarannya terus langsung disebarkan. Nah, itu berarti kalian belum punya literasi digital. Orang bisa dibilang punya literasi kesehatan itu ketika misalkan dapat info, dia cross check dulu nih, ini hoax apa bukan. Terus ketika itu sudah terbukti tidak hoax, dia menerapkan itu. Dia mampu, oh iya nek aku pengen sehat, aku kudu ngene dan mengambil sikap untuk kesehatan dirinya. Nah, itu literasi kesehatannya bagus. Jadi beberapa pertanyaan di kuesioner yang ada Ibu jawab itu kan terkait bagaimana kompetensi literasi kesehatannya Ibu. Nah, Ibu-ibu kalau misalnya dapat info kesehatan gitu gimana Bu? Langsung disebar ya? Apa dibaca dulu? Dipahami dulu. Sampai kapan Bu memahaminya? Sampai tahun depan. Sampai tahun depan apa sampai gimana Bu? Coba Bu, pernah dapat info kesehatan kayak apa Bu? Atau nggak pernah? Pernah. Contohnya apa Bu? Apa implan? Kenapa? Implan? Oh, itu info layanan. Nah, itu nggak mungkin buat Bu. Maksudnya misalnya kalau itu kan berita info layanan ya, ikuti pelayanan KB implan di puskesmas. Nah, itu nggak mungkin hoax Bu. Maksudnya misalnya gini, biasanya kan gini, KB suntik bisa bikin gendut. Nah, pernah dapat itu gitu. Nah, itu kira-kira menurut Ibu hoax apa enggak? Iya. Gimana?
udah enggak masih KB suntik. Nah, kan setelah ibu KB-nya setelah anak usia berapa? Yang anak kedua? Anak kedua Setelah usia ke 3 bulan atau 6 bulan? 10 bulanan. 2 bulanan, oke. Itu kita bisa juga positifnya gini. Wes ora angel-angel ngopeni, maame wes enak, terus turunnya wes penak gitu. Jadi belum, terus aktivitasnya ya mulai mager-mager, terus mager gitu juga bisa Bu ya. Jadi itu bisa lulus atau tidak tergantung dari apakah kita itu mencari literatur yang benar. Nah, kemampuan untuk mencari kebenaran berita itu juga bisa dilihat dari berbagai sumber. Ya, misalnya kita nyarinya apakah cuma di Google atau ke website apa Bu? Kalau kesehatan biasanya ngeceknya kemana? Kalau dokter pernah baca-baca kalau dokter. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi kemampuan literasi kita. Ojo kok langsung ditelan, "Lah aku mau kabeh suntik malah kelemu." Jadi sopo, jadi tanggane. Nah, itu juga termasuk belum punya literasi kesehatan. Nah, ini ya Bu, jadi digital literasi itu akan nanti mempengaruhi pengetahuan kita dan akan bisa mempengaruhi stigma kita. Nah, dari satu benda yang kecil, handphonenya mana tuh buat ini saya? Bukan digital. Iya. Dari benda seperti ini kita bisa sampai julitin orang. Dari apa? Info WA misalnya. Dari benda sekecil ini kita akan bisa mempengaruhi nyawa hidup seseorang. Misalnya minum jamu brotowali bisa mencegah kanker misalnya. Kudune pasien kankernya apa namanya? Kalau kankernya apa ya? Stadium. Ya stadium, tapi pengobatannya pakai oke, kita cari yang cuci darah aja, ginjal ya. Misalnya ada pengobatan misalnya pakai minum jamu brotowali menghindari bisa menyembuhkan diabetes misalnya. Kudune wong cuci darah rutin, kita sebarkan info ki lho Mbak, ana kancaku duwe artikel kayak ini. Dia jadi berhenti cuci darah ngombeni jamu. Padahal jamu brotowali itu misalnya alami banget, itu akan mempengaruhi kerja ginjal dan makin parah. Kancane kudune selamat, bisa makin panjang dengan cuci darah, malah makin cepat. Hati-hati. Jadi ini benda